Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Boleh lambaikan tangannya tinggi di atas kepala, katakan shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Shalom, salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita sekalian. Saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Semuanya bersemangat, amin. Semuanya bersukacita, amin. Yang siap untuk menikmati kehadiran Tuhan, katakan dengan penuh semangat, amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa, lebih dahsyat lagi. Amin, 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 amin. Mari sama-sama kita angkat tangan dan kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus, sebab Engkau telah memimpin kami sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga setiap hari kami melangkah dari berkat kepada berkat, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kasih kepada kasih, dari perjumpaan pribadi denganmu setiap hari Tuhan, sehingga Tuhan hari-hari kami tahu ada dalam genggaman tangan-Mu Bapa. Sehingga hari ini kami ada di tempat ini berkumpul bersama beribadah Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini maupun semua yang ada di rumah, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu, kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Dan semua kami hari ini pasti mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Engkau Roh Kudus yang hadir dan memimpin jalannya ibadah dari awal pertengahan sampai akhirnya. Engkau Roh Kudus yang bekerja sebebas-bebasnya di tengah-tengah kami, sehingga semua kami boleh mengalami lawatan Tuhan, boleh mengalami hadirat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Mujizat-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami, sebab kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Raja, Engkau Tuhan, Engkau Bapa kami yang baik Tuhan, dan Engkau tidak akan pernah berubah Tuhan. Selalu sama, selalu mengasihi kami, selalu bekerja dengan kuasa-Mu yang dahsyat dan ajaib. Pimpin waktu kami Roh Kudus, biar semua kami yang hadir hari ini, kami boleh menikmati persekutuan yang intim dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita yang luar biasa, lebih dahsyat lagi. Amin. Coba lihat kiri kanan depan belakangnya, kasih jempol, katakan semangat, semangat, semangat. Mari memuji Tuhan, mari meninggikan namanya, sebab Dia yang berkuasa, Dia yang bertata atas hidup kita. Amin. Tepuk tangan lebih dahsyat. Tepuk tangan di atas kepala. Mari sama-sama kita mau nyanyi dengan sukacita. Pelukis cakrawala
tinggal di dalam kamu, tinggal di dalam saya, tinggal di dalam kita semua. Amin. Coba lihat kiri kanan depan belakangnya, katakan dia tinggal di dalam kamu, di dalam saya, dan dia tinggal di dalam kita semua. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk kembali. Amin. Amin. Mari ambil waktu sejenak masing-masing kita. Ambil waktu sejenak, yes. Mari pimpin kami Roh Kudus. Mari pimpin kami Roh Kudus. Biar setiap kami pribadi, lepas pribadi, pagi hari kami boleh mengalami perjumpaan pribadi. Pimpin kami Roh Kudus. Masing-masing angkat tangan dan nikmati dia. Seluruh roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan terfokus, tertuju hanya kepada-Mu. Kami memandang wajah-Mu, sebab hati kami merindukan Engkau, Yesus. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya.
kepada Dia Raja di atas segala raja. Death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the voice of sin and the grave. The heavens are roaring, the praise of Your glory. For You are raised to life again. You have no rivals. You have no rivals. You have no equals. Now and forever, God, You reign. Yours is the kingdom, yours is the glory. Yours is the name above. Oh, that could not hold You, that could not hold You. The veil tore before You. You silenced the voice of sin, and the heavens are roaring. Amen. For You are raised to life again. You have no rival, You have no equal. Oh, You have no equals. Now and forever, God. Yours is the kingdom, Yours is the glory. Yours is the glory. Yours is the name. Sekali lagi nyanyikan. That could not hold You, that could not hold You. The veil tore before. Mari angkat tangan sama-sama dan kita menyatakan bahwa maut tidak menguasai Dia, bahwa kuasa kebangkitannya itu yang menghidupkan setiap kita. Kami deklarasikan Tuhan Yesus. Amin. Praise to life. You have no rival. Tak ada tandingnya, tak ada bandingnya. Oh, You have no equal. Now and forever, God, You reign. Yours is the kingdom, Yours is the glory, Yours is the name above. Sidang jemaat, mari angkat tangan. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. There will be no one else like You, Lord. Mari tangan-tangan sama-sama dan nyanyikan. That could not hold You, the veil tore before You. You silenced the voice of sin. Angkat tangan dan katakan, the heavens are roaring, Lord. Amen. For You are raised to life again. You have no rivals. You have no equals. Now and forever, God. Angkat tangan dan katakan, Yours is the kingdom. Amen. Yours is the glory. Yours is the name. Mari sidang jemaat, sidang jemaat. That could not hold You, the veil tore before You. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of Your glory, Lord.
Musik mengalunkan pujian ini remnya. Biar musik mengalunkan rem pujian ini dan masing-masing kita nikmati nama ini. Nama yang indah, nama Yesus. Yes Lord Jesus. Maut tidak bisa menguasai. Seluruh jagat raya bergetar mendengar nama. Hidup kita diselamatkan karena nama Yesus. Penyakit kita disembuhkan karena nama Yesus. Jalan yang buntu terbuka, jalan-jalan yang baru karena nama Yesus. Oh yes, how powerful is your name, Lord Jesus. Betapa berkuasanya namamu Yesus, Tuhan. Ya Yesus. Mari sidang jemaat angkat tangan dan katakan, Ralabashantaka paralabada. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name. Sidang jemaat angkat tangan. What a beautiful name. Nyanyikan. What a beautiful name. Mari sidang jemaat nyanyikan untuk Tuhan. Beautiful name. Katakan the name of Jesus. Jesus Christ. Mari semua sidang jemaat nyanyikan lagi. What a beautiful. Nothing compares. What a beautiful name it is. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. What a beautiful name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name, what a wonderful, what a powerful name is your name, Jesus. Betapa berkuasa, betapa indah namamu Yesus. Oh, ya Rabamase, ya Rababasiki, ya Rabakataka, ya Rabe. Haleluya. Ya Rababasiki, ya Rababasiki, ya Rababasiki, ya Rabakataka, ya Rababa. Di dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan, dalam nama Yesus yang sesat disembuhkan, dalam nama Yesus mujizat dinyatakan. Hanya namamu Yesus Tuhan. It was surely itulah namamu Yesus. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama, selalu Engkau Tuhan. Selalu Yesus. Selalu Engkau. Mari kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita,
percaya bahwa selalu Yesus yang jadi jawaban bagi hidup kita. Selalu Yesus yang sembuhkan kita. Selalu Yesus yang tolong kita. Dan selalu nama Yesus yang membawa kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Oh yes. Mari kita mau katakan sama-sama. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Mari nyanyikan. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Mari sidang jemaat angkat tangan dan kata, Yesus, aku percaya. Katakan Yesus, Kau selalu ada. Yesus, Kau selalu ada. Mari nyanyikan. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Sidang jemaat nyanyikan lagi dengan penuh keyakinan. Yesus, aku percaya. Mari sidang jemaat nyanyikan dengan penuh keyakinan. Amin. Yes, amin. Nyanyikan lagi. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Mari angkat tangan dan kita sama-sama menyatakan dengan segenap hati. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Aku percaya. Yesus, aku percaya. Katakan selalu Engkau, selalu Kau. Sidang jemaat saja angkat tanganmu dan serukan. Yes, nyanyikan sebagai nyanyian iman. Yes, untuk apapun dalam hidupmu katakan Yesus, aku percaya. Katakan selalu Engkau, selalu. Sekali lagi nyanyikan. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Aku percaya. Yesus, aku percaya. Selalu. Sekali lagi. Mari sekali lagi dengan penuh keyakinan, dengan nyanyi katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Selalu Engkau, selalu Kau jawabannya. Mari angkat tangan dan katakan, selalu Kau jawabannya. Beri kemuliaan bagi Dia. Yes. Haleluya. Kasih Tuhan. Amin. Banyak orang berkata bahwa gerejanya Om Yopi itu urahan. Nyanyinya teriak-teriak. Saudara tahu di surga
Saya ngomong saya nangis. Ke 24 tua. Mereka berteriak, mereka menyembah, mereka tersungkur. Amin. Yesus luar biasa. Yesus. Yesus, aku percaya, katakan. Yesus, aku percaya. Kalau sudah percaya Yesus rugi. Yesus, aku percaya. Sembari katakan. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, aku percaya. Sekali lagi katakan Yesus, aku percaya. Yesus, di atas katakan haleluya. Yesus, aku percaya. Kami percaya kepada Engkau Yesus. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawab. Sekali lagi katakan selalu kau jawab pada. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya dan Kau selalu ada buat kami, dan Engkau lah jawaban buat hidup kami. Apapun yang kami hadapi hari ini, kami bisa berada sampai hari ini oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena anugerah-Mu. Engkau Allah yang terbaik bagi kami. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami, Bapa. Kalau kami ada sampai hari ini, itu oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kembali tempat ini oleh karena kemurahan-Mu, bukan oleh karena kuat dan gagah kami, oleh karena Engkau jawaban yang pasti bagi kami. Mari ya Roh Kudus, siapkan hati dan hidup kami, berbicara buat kami sampai ke hati mulai hamba-Mu. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini, Tuhan sambil pujuk pimpinan, kuasa setan, kuasa iblis, kuasa dosa kami tolak keluar, tinggalkan tempat ini, bahkan hidup kami. Dan Tuhan urapi hamba-Mu, semuanya pakai salib Tuhan, jangan dia berkata-kata. Roh Kudus, bawa ayat isi hati untuk berikan hamba-Mu sampai kami pagi ini, dan kami bertumbuh dan berbuah. Hidup tidak main-main di akhir zaman ini, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, bicara buat kami, urapan baru, porsi, urapan poin baru berikan bagi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus mempercaya, katakan amin. Silakan duduk kembali. Oh haleluya. Ya, kalau kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita jangan tahan-tahan. Nanti di surga kita memuji menyembah Tuhan, di sini kita ekspresikan. Ya, karena kemurahan Tuhan itu di surga kita akan nikmati, di bumi akan kita nikmati, di surga pun kita akan lebih nikmati lagi. Amin. Nah oleh sebab itu pagi ini saya akan bicara tentang murah hati. Saya berdoa, Tuhan ingatkan saya Rabu kemarin, hanya dilakukan singkat, betul? Tapi kita akan belajar apa sih murah hati. Ya, kita baca dulu firman Tuhan dari kitab Matius pasal 5 ayat 7, nanti dilanjutkan dengan Matius 7 ayat 12. Dan ya, Lukas 6, 31 dan 36. Matius 7, Matius 5 ayat 7 dulu ya. Oke, tolong diperhatikan dengan baik. Saya menyebut kita bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Matius 5 ayat 7. Ini ayat yang sering kali kita baca, berulang kali kita baca,
Lalu kita akan berkata begini, loh katanya kita akan memperoleh kemurahan, tapi ngerti tidak kita tentang kemurahan itu? Tahukah kita kemurahan itu? Nah itu ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Pasal 7 ayat 12. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lukas, ini ayat berhubungan semua. Pasal 6 ayat 31 dan dilanjutkan 36. Ya. 3, 2, 1. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ayat 36. Nah ini dia. 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapa adalah murah hati. Amin. Silakan duduk kembali. Ya. Kenapa kita harus murah hati? Karena Bapak kita murah hati, bukan? Ya. Hal murah hati, ya, hal murah hati ini berbicara apa yang berlaku dalam kerajaan Allah. Jadi murah hati itu berlaku dalam kerajaan Allah. Nah pertanyaan saya, kerajaan Allah ada di mana? Oh di surga, kan gitu jawaban kita. Yesus pernah ditanya oleh murid-muridnya, orang nanya di mana kerajaan Allah? Ada di antara kamu. Kenapa? Karena ada Yesus, itu ada kerajaan Allah. Amin. Amin. Nah ini, jadi mereka bertanya pada Yesus, tunjukkan kerajaan Allah kepada kami. Kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Siapa? Yesus. Harus kita mengerti. Biar kita tahu. Nah mari kekasih-kasih Tuhan, ya, karena Tuhan Yesus menunjukkan keutamaan dan kualitas mutu yang harus dimiliki oleh setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan bertobat, dan yang ingin menjadi bagian dari kerajaan Allah. Nah karena Yesus ada tengah-tengah kita, maka kerajaan Allah ada di situ. Nah kita yang mau ingin menikmati, merasakan mengalami kerajaan Allah, harus sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh bertobat. Saya mau katakan buat kalian bagian ini, kalau kita buat dosa, ada damai sejahtera enggak? Tolong dijawab. Ada? Kan enggak tenang kan? Nah, tapi kalau kita mau, kita sungguh-sungguh percaya dan bertobat dari semua dosa yang kita lakukan, kecil sekalipun, maka kita akan damai. Nah kalau damai, ada Yesus di situ bersama dengan kita, karena Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dia ada tengah-tengah kita, kita menikmati kerajaan Allah. Nah itu. Nah kalau kita sungguh-sungguh menikmati kerajaan Allah dan ada dalam kerajaan Allah, berarti kualitas orang percaya, mutu yang percaya harus memiliki murah hati. Murah hati. Dan murah hati adalah kualitas yang harus dimiliki oleh saya dan saudara. Jadi saya mau katakan, orang yang tidak sungguh-sungguh percaya dan sehingga tidak sungguh-sungguh bertobat dan tidak sungguh tinggalkan dosa, sulit untuk mengalami kerajaan Allah, sulit untuk memiliki kemurahan hati. Jelas? Jelas? Ini harus kita tahu. Dia masih buat dosa sembunyi-sembunyi, bagaimana bisa murah hati? Tidak bisa. Kita lihat lebih jauh. Ya. Jadi kita harus bertobat sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh percaya. Dan Yesus aku percaya, ya. Dia selalu ada kalau kita percaya, kita sungguh-sungguh bertobat, hidup dalam kekudusan, dekat melekat dengan Dia, kan Dia selalu ada, dan Dia selalu menjadi jawaban yang pasti buat saya dan saudara. Amin. Ini harus kita miliki. Kenapa kita menekankan pertobatan yang sungguh di sini?
dan sungguh-sungguh percaya dan harus ini pelepasan, harus tinggalkan dosa. Saudara, jangan mau jadi orang Kristen hanya panasi bangku gereja. Dari dulu, sekarang, sampai akan datang tidak pernah berubah. Masih buat dosa sembunyi-sembunyi. Ingat, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tempat Allah tinggal. Kalau kita membinasakan tubuh kita, berarti kita membinasakan bait Allah. Kita akan dibinasakan Tuhan. Makanya tidak bisa mengalami kemurahan Tuhan, betul kan? Tidak bisa mengalami berkat Tuhan, dan tidak pernah mengalami bahwa Yesus jawaban. Memang ini tidak mudah. Kenapa? Tidak mudah kita mengalami kemurahan Allah. Kenapa tidak mudah kita memiliki murah hati? Karena manusia punya sikap ego, kepentingan diri sendiri. Ini yang sering dimiliki. Karena egonya, karena tidak bisa murah hati. Tidak bisa murah hati buat istri, buat anak, buat tetangga, masyarakat, teman seiman. Bagaimana bisa murah hati? Dapat gaji disimpan buat minum, buat rokok, buat ini, buat itu. Istri dikasih sedikit. Banyak terjadi seperti itu hari-hari ini. Ya. Itu terjadi dalam kehidupan orang Kristen loh Bapak Ibu. Di sini enggak, di sana sini sama saja. Makanya perlu sungguh-sungguh percaya dan bertobat kalau mengalami kemurahan Tuhan dan bisa murah hati. Hati-hati ya saudara. Satu kegagalan manusia, orang percaya saudara saya adalah egonya lebih diutamakan, mementingkan diri sendiri pada kepentingan orang lain. Makanya bertobat. Ini perlu kita lihat. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Jadi mari, musuh utama saudara saya adalah ego, kepentingan diri sendiri. Bagaimana mengalami kemurahan Allah, bagaimana mau bisa murah hati, bagaimana memiliki kualitas hidup seorang yang murah hati. Kelihatan penyembah Tuhan, wah, tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal engkau. Banyak orang akan menyebut, manggil aku Tuhan, 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 tapi aku tidak kenal engkau karena engkau buat kejahatan. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mengapa kita kekurangan? Mengapa kita begini dan begitu? Tidak bercukupan karena kita tidak belum mengalami kemurahan Tuhan. Oke, kita masuk lebih dalam lagi. Jadi mengapa saya dan saudara harus murah hati? Pertanyaannya, bisa sudah jelaskan dari yang awal. Prinsip utama kerajaan Allah adalah kemurahan hati, sebab Allah itu murah hati. Ini prinsip utama kerajaan Allah. Jelas. Yesus datang dalam bumi, dia bilang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, Bapak yang kekasih dalam Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu saudara dan saya yang menerima, ya, siapa saja yang di dalam kerajaan Allah sesuai dengan kemurahan hatinya Allah, kemurahan Allah, dan saudara saya adalah yang disebut juga anak-anak Allah, anak-anak kerajaan Allah. Nah, pertanyaannya, betulkah kita adalah anak-anak kerajaan Allah? Betulkah saya adalah anak-anak Allah? Karena banyak orang Kristen imannya doknyeng. Tahu doknyeng? Orang dia tidak tahu apa itu doknyeng. Sampai orang dia bisa jawab, apa itu doknyeng Pak? Mari, angin-anginan bisa, ya. Jadi kadang-kadang dok-doknyeng ke gereja kalau lagi butuh, kalau perlu lagi punya masalah, cari Tuhan kalau lagi butuh, kalau punya masalah. Ya, datang ke Tuhan hari ini, wah, luar biasa. Besok hari lupa.
besok buat dosa lagi. Tobat, kumat. Menonton hari keras. Ya, sebab saya mau katakan buat kita udah disebut adalah anak-anak Allah, anak-anak kerajaan Allah, dan itu yang harus kita perhatikan. Itu berarti kita menjadi pengikut Kristus oleh karena kemurahan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan sudah mati dan bangkit buat saudara-saudara. Saudara tadinya berdosa, tidak layak, harusnya masuk neraka, sampah Tuhan tebus dengan harga lunas dibayar. Amin. Amin. Kalau kita diangkat jadi anak-anak Allah, dan jangan sekali-sekali kita melecehkan, menghina korban Kristus dengan dosa yang kita buat diam-diam. Pelanggaran kita buat diam-diam, sekecil sekalipun. Hati-hati saudara ya. Sebab menjadi pengikut Kristus, menjadi anak-anak kerajaan Allah, harus memiliki karakter kualitas hidup murah hati. Jelas harus murah hati. Harus murah hati. Karena Bapa kita di surga adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36 kita baca di sana. Coba Lukas 6 ayat 36 tadi. Coba kita lihat. Ini masih belum. Ya, kita masuk lebih dalam lagi. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara perhatikan, murah hati. Itu bicara tentang hati. Ya, hati. Makanya dikatakan jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Kalau hati kita dikuasai oleh ego kita, keakuan kita lebih suka pentingan diri sendiri buat dosa seenaknya. Kalau hati kita dikuasai oleh Kristus, Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, menjadi penguasa Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan bisa murah hati seperti Yesus adalah murah hati, karena Bapa kita murah hati. Kalau Yesus tidak murah hati, tidak punya kemurahan, hari kita tidak ada di sini. Setuju enggak? Kalau tidak ada kemurahan Kristus, tidak ada murah hati Tuhan Yesus, kita tidak ada di sini hari ini. Nah, ini yang perlu kita miliki. Karena Bapa kita, Yesus Tuhan kita murah hati, kita juga harus murah hati. Dan murah hati bicara tentang hati. Kenapa dia bilang murah ginjal, murah mata, murah otak? Tidak, murah hati. Kembali lihat hati saudara, hati saya masing-masing. Apakah sudah mengalami, menerima, menikmati kemurahan itu di dalam Yesus Kristus? Tadi dikatakan Yesus selalu ada menjadi jawaban bagi kita. Nah, kalau dia tidak ada buat kita, tidak menjawab doa kita, tidak menjadi jawab doa kita, berarti kita kembali koreksi hidup kita. Sudah benarkah hidup kita? Nah, ini pertanyaannya. Jadi saya dan saudara yang sudah memiliki jaminan keselamatan, masuk dalam kerajaan Allah, menjadi anak-anak kerajaan Allah di dalam Yesus, kita harus sungguh-sungguh, tidak lagi main-main, tidak lagi kita main-main dengan dosa, tidak lagi kita main-main dengan ibadah, kita lagi main-main dengan firman. Kita harus serius. Situasi pandemi hari-hari ini adalah hari-hari yang kita tidak tahu kapan akan selesai. Sebelum seperempat bumi habis, belum selesai. Ada dalam Alkitab. Hari keempat. Dan corona punya mata. Dia lihat. Makanya bertobat sungguh-sungguh. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Bilang, Tuhan, aku rindu mengalami kemurahan-Mu lebih lagi. Aku ingin memiliki murah hati. Amin. Amin. Semua tegang ya, serius ya. Waduh, hari ini khotbahnya keras sekali. Ya memang harus keras. Dari hari khotbah berkat-berkat tak ada lagi. Khotbah tidak usah ngomong duit. Ngomong bagaimana dan saya dan saudara pasti tidak masuk surga.
Kalau saudara datang ke gereja, cuma bikin mana bangun gereja, besok mati masuk neraka, tidak usah ke gereja, tidak usah jadi orang percaya. Percuma buang-buang waktu. Setuju tidak Mas Joko? Setuju. Setuju tidak Pak Hari? Setuju. Kenapa jadi orang Kristen ikut Tuhan sekian tahun tidak masuk surga, masuk neraka, sorot terus hidupnya? Itu yang kita renungkan. Sorot kenapa? Karena ada dosa, tidak damai, waduh hidupnya kayak susah. Kenapa hatinya tidak damai? Kalau ada damai sejahtera di hati kita, berarti ada Yesus, kita akan santai ada hidup ini, kita akan tenang. Saya pikir saya dan mama tidak punya masalah, punya banyak kebutuhan. Tapi kalau ada Yesus dalam hidup kami, rumah tangga kami santai ada hidup ini. Kenapa? Aku percaya Yesus selalu ada untuk saya, dan Yesus itu jawaban yang pasti buat saya. Amin. Ini jelas. Kenapa takut? Baik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini pertanyaannya. Ya, apa yang harus saya dan saudara lakukan, kerjakan untuk mewujudkan atau menyatakan sikap murah hati dalam kehidupan kita sebagai anak-anak kerajaan Allah, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam pemerintah. Saya sedang berkata pada hamba-hamba Tuhan, mari kita membangun pelayanan kita. Kita dipercaya oleh Tuhan, dipercaya oleh jemaat, dipercaya oleh masyarakat, dipercaya oleh pemerintah. Orang Kristen bagaimana? Ya harus membuat diri kita sungguh-sungguh dipercaya oleh Tuhan, dan Tuhan mempercayakan sesuatu buat kita yang kita dipercaya oleh teman seiman, dipercaya oleh keluarga, masyarakat, pemerintah. Amin. Harus. Jika saya dan saudara membaca pasal 7 ayat 12, lalu pasal di Lukas pasal 6 ayat 31 tadi kita sudah baca, ya kan? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tapi seringkali kita sulit. Kita mau orang lain berbuat untuk kita. Kita sukanya menerima, mau diperhatikan, mau dilayani, mau dikasihani. Aku kan sudah sekian tahun jadi Tuhan, aku mau diperhatikan. Aku orang baru. Nah. Engkau tidak diperhatikan, engkau tidak dilayani, itu urusanmu dengan Tuhan dulu harus beres. Kalau engkau dengan Tuhan belum beres, mana bisa engkau dilayani dengan baik? Tadi kan saya katakan, percaya kepada Tuhan, lalu dipercaya oleh Tuhan, dipercayakan Tuhan sesuatu yang Tuhan percayakan buat kita, sesuai dengan kapasitas iman kita dan kapasitas kemurahan hati kita, sesuai dengan kita hidup dengan Dia. Lalu kita dipercaya oleh keluarga, dipercaya oleh masyarakat, dipercaya oleh pemerintah. Jelas kan? Nah ini segala sesuatu yang kau kehendaki supaya orang berbuat untuk kamu. Apa yang kita lakukan? Ya bertobat sungguh-sungguh, cari Tuhan sungguh-sungguh, tinggalkan dosa, tak ada lagi kemunafikan. Sungguh-sungguh cari Tuhan, sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh bertobat. Baru kita bisa mengaplikasikan, menyatakan iman kita kepada orang lain. Jangan salah bahwa banyak orang mencibir kita, mencemooh kita, bahkan menjauhi kita karena wow, Kristenmu podo bae karo wong Kristen. Nah, gimana? Hidup kita, tingkah laku kita, perbuatan kita tidak sesuai dengan kita sebagai anak-anak kerajaan Allah. Jelas? Jelas? Itulah kehidupan kita tidak bisa. Nah ini menjadi berkat bagi orang lain. Ini berbicara loh ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang yang berbuat untuk kamu, berdoa demikian juga kepada mereka. Kita dulu memulai sesuatu diri kita dengan Tuhan. Ingat, percaya dan dapat dipercaya dulu oleh Tuhan, dan selanjutnya kita akan menjadi berkat. Kalau kita sudah menjadi berkat, mendahulukan orang lain daripada diri kita, itu yang Tuhan kehendaki. Banyak kita lebih suka mementingkan diri kita sendiri
dapat uang, aku disik lah, tunggu iki, apalagi suami-suami, pria-pria yang masih dalam dosa. Tahulah dosa yang kalian lakukan, itu lebih diutamakan. Sekali lagi saya mau tangkap saudara, uang, harta, kekayaan, jabatan, reputasi itu bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Amin. Itu bukan segalanya. Yang segalanya adalah Tuhan Yesus. Kalau saudara memiliki Kristus, saudara akan memiliki semuanya. Jangan kita hanya percaya saja. Karena iblis percaya bahkan sampai gemetar kepada Tuhan Yesus. Takut. Waktu Yesus datang dalam dunia kan iblis bilang, Yesus anak Allah, ya, jangan ganggu kami. Nah, iblis gemetar saudara. Nah, kalau saudara percaya saya tapi saudara tidak bertobat sungguh-sungguh, saudara seperti iblis. Kelihatannya gemetar, takut sama Tuhan. Tapi tingkah lakunya, perbuatannya, perkataannya tidak menjadi berkat bagi orang lain. Jelas kan? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga pada mereka. Kalau kita lihat pasal 6 ayat 31 Lukas, dan sebagaimana kamu kehendaki. Kita seringkali kehendak kita tuh, waduh saya lebih dulu lah, saya nggak salah. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, buatlah juga demikian kepada mereka. Nah, hal ini, dua ayat ini berbicara tentang apa saudara? Jadi banyak hal yang dapat saya dan saudara lakukan untuk menyatakan, memperhatikan sikap murah hati, karena Bapa kita murah hati dalam kehidupan saya dan saudara yang sudah menerima kemurahan Allah. Kalau orang Kristen tidak mempraktekkan kemurahan Allah dalam hidupnya yang murah hati, dia adalah orang Kristen yang stagnasi, tinggal di tempat, duduk tempat, tidak buat apa-apa. Itu adalah orang yang ego, mementingkan diri sendiri. Jelas kan? Nanti kita seperti murid-murid Tuhan datang kepada Tuhan Yesus, Guru, nanti kalau di surga aku di sebelah kanan kirimu. Nah itu, suka diperhatikan, suka tampil, mau menjadi yang utama. Itu kan terjadi pada murid-murid Tuhan. Bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya. Karena firman Allah dengan jelas berkata, Yesus ini berkata demikian, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jelas. Bagaimana kehidupan kita hari ini? Baik, kita masuk lebih dalam lagi. Yang pertama, saya dapatkan di sini, orang yang murah hati adalah orang yang dapat menerima setiap orang apa adanya. Jadi orang murah hati, kalau saudara saya mau memiliki murah hati, kita bisa menerima orang itu apa adanya, tidak beda-bedakan. Berarti Yesus menerima kita apa adanya. Nah, dimaksud di sini kita lihat lebih jauh lagi, memperlakukan mereka sebagai sesama manusia, memperhatikan dan dapat memberi apa yang dibutuhkan dan diperlukan dalam hidup yang berkenan kepada Allah. Hati-hati di sini. Ya. Jadi kalau teman-teman kita salah berdosa, kita datang tegur dia dengan kasih, empat mata. Kalau mau bertobat, panggil orang lain, datang menjadi saksi. Kalau mau bertobat, ya sudah, anggap dia orang yang tidak mengenal Allah. Jangan dirasani di belakang, itu selalu contoh tentang dosa. Kalau teman kita punya masalah yang berat, kita datang, doakan dia. Jadi ada hal yang kita harus perhatikan di sini. Menerima teman apa adanya
sesuai yang berkenan kepada Allah. Ya, seringkali David tanya sama saya gini, Pak, sudah boleh belum orang ini pelayanan di atas? Dan sebagai bilang, lihat dulu karakternya, lihat dulu kehidupannya, sudah bertobat sungguh-sungguh atau tidak. Jangan sampai ya sedikit lagi mengkafirkan adonan, kata firman Tuhan. Nah ini harus perhatikan dengan baik. Nggak gampang loh saudara, untuk naik di mimbar jadi singer atau jadi song leader, untuk melayani perjamuan, melayani apa saja di gereja, itu bukan hal yang mudah. Kelihatannya mudah menurut pikiran kita, tapi itu tidak segampang menurut pikiran Allah. Makanya kita seleksi betul-betul ya. Mungkin di gereja lain mudah, bagi tempat ini saya bilang kata-kata kepada saudara, kita sungguh-sungguh harus menjaga integritas kita sebagai orang percaya yang dapat dipercaya oleh Tuhan dan oleh keluarga, oleh sesama kita teman seiman, oleh masyarakat dan oleh pemerintah. Karena pemerintah wakil Allah di bumi ini. Bisa tidak kita miliki itu? Integritas orang percaya dipercaya oleh Tuhan. Jadi kalau sampai hari ini kita tidak mengalami pertolongan berkat Tuhan, tanya lagi kehidupan kita, koreksi. Saya sudah mengalami kemurahan, saya sudah murah hati belum? Saya sudah siap betul, sudah bersih belum? Ya. Perhatikan dengan baik. Oke, lebih dalam lagi kita masuk. Orang yang murah hati adalah orang yang mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, karena dia sudah mengalami kemurahan Allah. Nah pertanyaannya sekarang, 4 poin ini, mengasihi Allah ya dengan segenap hati sudah enggak, atau masih mengasihi dosa diam-diam? Segenap jiwa, ini jiwa jangan main-main, sudah jiwa kehidupan kita. Jadi semua keinginan kita, apa yang kita harus sungguh-sungguh hanya utamakan Kristus, bukan yang lain. Jiwa ini seringkali sulit dikendalikan. Jiwa dan hati bergandengan, berhati-hati. Makanya kembali dan tidur kita. Tadi katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, melalui segenap kekuatan kita, akal budi kita. Ini sempurna sekali 4 poin ini saudara. Nah bisa tidak kita mengajar sampai ke situ? Dari seluruh segi kehidupan kita, seluruh tubuh jiwa kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, jangan kita hanya mengasihi hanya di bibir. Itu yang kita miliki dalam kehidupan kita. Kalau mengasihi dengan segenap hati, tidak ada lagi yang lain yang kita lebih mengasihi. Kalau dengan segenap jiwa, tidak lagi berbuat dosa, tidak lagi bikin macam-macam. Jiwaku sudah milik Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Di gereja, di rumah, tempat lain masih ada yang lain, Johnny Walker, gudang garam dan sebagainya. Jiwa loh saudara, hati-hati. Banyak hal ya. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara. Kan pujiannya begitu. Gimana kok? Selidiki, lihat jiwa kita bagaimana. Ada masalah sedikit, cari yang lain untuk menghibur, cari untuk menghibur. Ya cari Tuhan lah. Datang kepada Tuhan, serahkanlah jiwamu. Berkata Tuhan, ini jiwaku. Cabut semua tidak berkenan, ambil semua tidak berkenan, supaya aku berkenan di hadapan. Dengan segala kekuatan, ya kekuatan kita berikan untuk Tuhan, sampai dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia lagi berkata, karena kekuatanku aku bisa begitu. Nah, karena kekuatan Tuhan kita bisa ada sampai hari ini. Amin. Nah, dengan akal budi, sebut pikiran kita fokus aja kepada Tuhan. Lalu bagaimana Pak? Kita tidak boleh pikir pekerjaan kita. Ya kita pikir pekerjaan, tapi tidak lagi laku, tidak lagi khawatir, karena kita percaya Tuhan Yesus adalah jawaban kita yang pasti. Yang dipujian tadi, Dia selalu menjawab kita.
Jadi mengapa Tuhan tidak jawab kita? Tuhan tidak ada pada saat kita butuh Dia. Karena kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi, dan kekuatan. Kita harus serius loh saudara dengan Tuhan hari-hari. Jangan main-main. Kita tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Mungkin setelah pulang ini Tuhan bilang, Mas Bram, ya mulai, ya mulai. Mas Bram bilang, toh, aku juga golek duit, nggak bisa. Ya. Atau Tuhan bilang, Mas Joko, keluar sini pulang ke surga, siap Mas? Siap, harus siap. Nah sudah siap, kita belum. Jangan takut-takut saudara. Kalau kita bisa hidup sampai hari ini, itu oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Nah oleh sebab itu mari kita serius dengan Tuhan, jangan main-main. Kalau kita sudah mengalami kemurahan Tuhan, mari kita juga murah hati, supaya kita juga beroleh kemurahan. Apa dia? Memperoleh kemurahan. Tidak mengalami kemurahan, ya lihat dari murah hatimu, lihat hatimu. Apakah sudah mengalami kemurahan Tuhan sungguh-sungguh dan menikmati itu, mengalami itu dan melakukan itu? Ingat loh, kemurahan Tuhan bukan enak-enak, melakukan juga kemurahan Tuhan. Hidup dalam kemurahan Tuhan, bertindak, berkata-kata dalam kemurahan Tuhan. Maka dikatakan dalam Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dia perkenan kepada Allah sebagai ibadahmu sejati. Jangan kau menjadi serupa dengan dunia. Ayat kedua, berubah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat mengerti mana kehendak Allah, dan bukan jelas. Tapi seringkali kita pura-pura tidak jelas, pura-pura buta, nanti buta sungguhan baru tahu rasa. Pura-pura tidak jelas, jadi orang tidak jelas bisa kita rasakan. Haleluya. Jadi mari, kalau saudara mau mengasihi sama manusia dan diri sendiri, kasih Tuhan Allah benar-benar. Percaya kepada Tuhan sungguh, dipercaya, baru kita bisa dipercaya oleh keluarga, masyarakat. Baru kita bisa mempraktekkan mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Baru kita akan mengalami kemurahan. Amin. Jelas, tidak sulit menjadi orang Kristen. Yang sulit saya dan saudara, karena ego kita, karena keakuan kita, karena kita lebih pentingkan kepentingan diri sendiri. Markus pasal 4, kita lihat ayat 21 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah kantang atau di bawah kaki, di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Lanjut, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang terrahasia yang tidak akan tersingkap. Saudara adalah anak-anak kerajaan Allah, juga anak-anak terang. Dan mungkin toh terang firman Allah hidup saudara akan ditutup pakai batok kelapa, tidak bisa berkembang. Bisa terjadi karena ada batok dosa, batok hidup yang tidak berkenan, dan main kita masih mengekang kita tidak bisa seperti itu terjadinya. Ayat 1 kembali 21. Nah ini, anak-anak kerajaan Allah adalah anak-anak terang. Amin. Seringkali terang Allah yang dalam hidup kita tidak bisa bercahaya karena kita meletakkannya di bawah gantang, di bawah tempat tidur, seharusnya di bawah atas kaki Dian. Bicara tentang hidup yang menjadi berkat, hidup yang menjadi murah hati. Ini jadi ayat ini berbicara menjadi berkat dan teladan dalam segala hal. Harusnya demikian, tapi seringkali kita menutup terang Kristus, terang Allah dalam hidup kita, dengan dosa, dengan tindakan perlakuan yang menentang kerajaan Allah, menentang Kristus dan melecehkan pengorbanan Kristus. Karena kita diam-diam masih buat dosa, dia mengalami pengorbanan Kristus. Ini terjadi. Menyalakan pelita, ya, bukan ditaruh di bawah gantang atau di bawah tempat tidur atau harusnya di kaki Dian. Di kaki Dian harusnya. Tapi kita tidak. Lebih suka hidup di dalam kegelapan.
masih diam-diam di dalam dosa. Bagaimana terang Kristus? Bagaimana anak-anak terang bisa menjadi terang? Bisa murah hati? Bagaimana bisa mengalami kemurahan? Tidak bisa. Nah, makanya ayat yang ke-22 berkata dengan tegas. Coba kita lihat ayat 22. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang terrahasia yang tidak akan tersingkap. Saudara mau sembunyi bagaimana, mau simpan bagaimana, akan Tuhan singkapkan, bukakan. Jadi kan saya singgung, mengapa kita tidak dalam kemurahan dan kita tidak murah hati? Ya ini kembali, ada sesuatu yang kita simpan, kita sembunyikan, yang harus kita menjadi anak-anak terang, anak-anak Raja Allah. Tidak lagi kelihatan, yang kelihatan kita adalah anak-anak kegelapan. Namanya orang Kristen percaya Tuhan, tapi hidupnya tidak berkenan, tidak layak. Makanya Tuhan singkapkan oleh firman Tuhan. Kalau kita tidak mau bertobat, akibatnya fatal. Ayat 23. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dan Allah hari ini keras. Dengar baik-baik, simak baik-baik, renungkan baik-baik, simpan dalam hati dan lakukan. Jangan lagi main-main dengan Tuhan. Lanjut ayat 24. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan ukuran kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Ayat 25. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kita sudah mengalami kemurahan. Mari kita berdiri, kita adalah hidup dalam kemurahan dan harus murah hati, harus lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, kekuatan, dan praktekkan kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama kita manusia, seperti diri kita kepada istri, anak, orang tua, siapa saja. Karena kita adalah anak terang, kita harus jadi berkat, kita harus jadi teladan. Perkataan, sikap laku, perbuatan, semua kita jadi teladan. Kan murah hati harus. Murah hati bukan saja kita datang memberi, oh ini Mas Dio lagi butuh, saya kasih dia, bukan itu saja sekarang. Kemarin saya singgung dalam hari Rabu, berilah maka kamu akan diberi. Ya, beri bukan bicara tentang uang saja, tapi kasih, tingkah laku, perbuatan, perkataan kita berikan pada orang lain. Orang yang diberkati, maka dia juga akan mengalami berkat. Amin. Jadi memberi bukan bicara tentang uang saja. Uang urusan saudara dengan Tuhan, bukan dengan saya. Saudara memberi untuk Tuhan dan pekerjaannya itu urusan dengan Tuhan. Tidak butuh uang kita. Oh bisa Pak? Iya, Tuhan sudah kaya kok. Tapi Tuhan butuh kasih saudara yang tulus kepada Tuhan, dengan segenap hati, jiwa, atau di kekuatan, tidak ada motivasi apa-apa. Lalu kalau sudah mengalami kemurahan Tuhan, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah murah hati dalam segala hal dalam hidup saudara, maka kita akan mengalami kemurahan Tuhan. Jelas, simpel jadi orang Kristen. Ini perhatikan dengan baik. Menjadi berkat dalam segala hal. Wow, itu ayat 25 berkata dengan tegas, ya. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Kalau kita sering memberi, kita akan diberi. Diberi kasih, diberi perhatian, diberi senyum, diberi sukacita. Beri kepada teman seiman. Kalau teman susah jangan bilang rasa nih, syukur, kapok. Bukan, datang hibur dia, aja doa. Karena orang kita suka sekali menghakimi, ya, suka sekali melihat gajah di koblak mata ditambah, tapi kuman sebelah mata kelihatan. Balok di mata kita, tapi selumbar di mata orang dilihat. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Mempunyai iman, mempunyai kasih, mempunyai perbuatan yang baik, hidup berkenan, kemurahan berkenan, murah hati berkenan, akan diberi, ditambahkan, makin ditambahkan. Tetapi dikatakan, tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil.
Kalau kita tidak menjadi berkat, kita tidak menjadi anak yang benar, anak yang benar, akan dicabut dari kita. Tempat kita di neraka. Pilih mana sekarang? Duh, keras sekali penonton pagi ini. Keras malah dia. Keras, tapi harus sungguh-sungguh. Kita kembali kepada Matius pasal 7 tadi, pasal 5 ayat 7. Apa dikatakan? Kembali lagi ini. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan meroleh kemurahan. Kalau kita belum mengalami kemurahan dari Tuhan, dari sang, dari orang lain, dari istri, anak orang tua, koreksi kembali hidupmu. Apa kau sudah murah hati? Karena engkau mengalami kemurahan Tuhan, dan kau lakukan itu, kau kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Allah, hidup kudus, dekat melekat dengan Tuhan, baca firman Tuhan, lakukan, tinggalkan dosa, bertobat sungguh-sungguh, sungguh-sungguh percaya Yesus selalu ada buat saya dan saudara. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Tundukkan kepala masing-masing dan hidupmu. Kita ada sampai hari karena anugerah Tuhan, karena kemurahan tadi. Yesus adalah Allah yang penuh dengan kemurahan, dengan anugerah, dengan kasih karunia. Kemurahan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena, katakan dengan imanmu, oleh karena kemurahan Tuhan. Yes Tuhan, sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji. Sekali katakan dengan iman, oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada hari ini di tempat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu. Aku percaya, katakan, aku percaya. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Katakan, aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu Sudah lihat saya sebentar. Kalau kita ada sampai hari ini, dan gereja ini, dan yayasan Panti Hadas pada ini, karena kemurahan Tuhan, bukan karena kehebatan seorang, bukan karena donatur,
bukan karena uang, bukan karena saya dan Ibu Gembala dan yang lain, ada Pak Hari atau Bu Enda dan sebagainya, karena ada Tuhan Yesus yang penuh dengan kemurahannya. Kalau gereja ini bisa berdiri sampai hari ini, bisa bertahan sampai hari ini, bisa eksis sampai hari ini, bisa menjadi berkat sampai hari ini, Yayasan Panti Asuhan Kasih menjadi berkat sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Kalau saudara saya ada hari ini karena kemurahan Tuhan, saudara bisa bernafas, bisa hidup hari ini karena kemurahan Tuhan. Dan oleh sebab itu mari kita memiliki murah hati supaya kita mengalami kemurahan. Amin. Amin. Katakan pujian sekali lagi dengan sungguh-sungguh dari iman, dari hati yang paling dalam. Katakan, oleh karena kemurahan Tuhan kami ada sampai hari ini Tuhan. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan aku percaya. Ibu Gembala kita maju ke depan, doa buat kita semua. Haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebaikan kemurahan selalu mengikutiku. Sekali lagi katakan, aku percaya, aku Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang murah hati, Bapa yang baik. Oleh karena Engkau murah hati, Engkau selalu memberikan pertolongan kepada kami setiap saat. Engkau selalu mengampuni, Engkau selalu memberikan yang terbaik. Tuhan, Engkau mengingatkan kepada hamba juga kepada kami semua, bahwa oleh karena Engkau murah hati, pada waktu aku berada di lembah, di jurang kehancuran, berada di bar, minum, mabuk, obat-obat penenang, menyakiti hatimu setiap hari, setiap saat. Tapi Engkau tidak mendendam. Pada waktu aku berseru, Engkau datang melawat aku dengan kasih-Mu, karena Engkau murah hati. Engkau memberikan pengampunan. Engkau datang mencari aku di tempat yang kotor, yang najis, yang hina. Kalau manusia memandang dengan sebelah mata, tetapi Engkau tidak, Tuhan, sebab Engkau murah hati. Engkau memberikan pengampunan, memberikan kasih yang sungguh luar biasa. Dan mungkin kami semua yang hadir pada saat ini, waktu-waktu yang lampau, bahkan mungkin saat ini kami menyakiti hati-Mu,
Kami berjudi, kami minum mabuk, kami narkoba, kami berzina, kami menipu, membohong, melakukan kejahatan-kejahatan yang menyakiti hatimu. Tetapi ketika kami berseru memanggil Engkau, bahkan Engkau datang untuk mencari dan menyelamatkan kami, bukan karena kami kudus, bukan karena kami benar, tetapi justru kami berada di dalam lumpur dosa setiap hari menyakiti hatimu. Namun karena Engkau Allah yang murah hati, Bapa yang berlimpah-limpah dengan kasih setia, Engkau tidak mendendam kami. Engkau datang bertemu dengan kami, berjumpa dengan kami. Engkau memberikan pengampunan kepada kami ketika kami memohon ampun kepadamu. Engkau menguduskan, Engkau menyembuhkan dan memulihkan kami, karena Engkau adalah Allah yang murah hati itu, Tuhan. Seringkali kami juga pelit terhadap Tuhan, pelit untuk memberikan uang, memberikan waktu, memberikan tenaga, memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kami, apalagi musim Covid. Kami berpikir bahwa kalau kami keluar nanti kami kena ini dan itu dan sebagainya, sehingga kami pelit untuk memberikan waktu dan tenaga hati untuk melayani mereka. Tapi Engkau tidak, Tuhan. Ketika kami berseru, walaupun kami memberi untuk Engkau sedikit, tetapi ketika kami berseru, Tuhan tolong aku, ini kebutuhanku, Engkau memberi berlipat-lipat kali ganda lebih daripada apa yang kami berikan kepadamu. Kami suka perhitungan waktu, uang, tenaga, harta, kekayaan, bahkan Tuhan Yesus memberikannya Bapa waktu untuk berdoa, waktu untuk pergi untuk memperhatikan sesama, menginjili dan sebagainya. Tetapi Engkau tidak, Tuhan. Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Engkau menjamah, menyembuhkan, menyucikan, memulihkan setiap kami. Engkau memberkati setiap kami. Engkau memberkati usaha, pekerjaan, semua yang ada pada kami. Sebab Engkau adalah Allah yang murah hati. Dalam nama Yesus, terima kasih. Kami berjumpa dengan Engkau, Allah yang murah hati, yang bernama Yesus Kristus. Dan Engkau buktikan itu, Engkau korbankan nyawamu di atas kayu salib untuk keselamatan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Kami menangkap isi hatimu. Roh Kudus, wahyukan lebih lagi, Tuhan. Kami sulit mengampuni orang lain. Kami suka mendendam, suka melupakan kesalahan orang lain. Tidak seperti Engkau. Biar pagi hari ini firman Tuhan menyadarkan kami, Roh Kudus menjamah kami, agar supaya kami tidak sampai pelit untuk memberi pengampunan, untuk melupakan pelanggaran. Seperti Engkau berkata di atas kayu salib, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sementara orang-orang itu meludahi Engkau, mereka mencambuk Engkau, mereka menghina Engkau, Tuhan, memberikan mahkota duri, dan mereka melakukan kejahatan terhadap Engkau. Tapi Engkau murah hati. Engkau berkata, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pagi hari ini hamba berdoa untuk setiap kami. Berikan kepada kami hati seperti hatimu. Kami belum seperti itu, Tuhan. Kami sedang menuju ke situ. Kami tahu bahwa Engkau, Roh Kudus, ada di dalam hati kami. Kalau Engkau ada, Engkau yang akan memampukan kami untuk kami bermurah hati terhadap sesama dan terutama terhadap Engkau. Kami percaya Roh Kudus yang akan memampukan kami. Ampuni kami anak-anak, ampuni kami gereja, ampuni kami, Tuhan. Kalau kami belum memiliki hati seperti Engkau, namun kami mau belajar dari hari ke hari, Tuhan, untuk mau memberikan yang terbaik untuk Engkau dan untuk sesama, Tuhan. Ampuni kami kalau kami mendengar cerita orang, melihat kesusahan orang, kami kadang seolah-olah menutup mata, menutup telinga. Tuhan, ampuni kami.
Kadang kami tidak menyadari, tapi kami bersyukur, kami percaya bahwa Roh Kudus itu selalu mengingatkan kami, menyadarkan kami. Sehingga sekalipun Tuhan, kadang kami lupa, kadang kami tidak sadar, tetapi ketika Roh Kudus berbicara, maka kami dibangkitkan roh kami, gairah cinta kami kepada Engkau, bahkan kasih-Mu itu mengerjakan sesuatu di luar kemampuan kami, sehingga kami dapat melakukan, kami bermurah hati seperti Engkau yang bermurah hati itu Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami dengan firman-Mu. Engkau mengubahkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang murah hati seperti Bapa di surga. Dan biarlah Tuhan, hidup kami boleh menjadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang, karena mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka mengalami sentuhan kasih Bapa itu melalui kami kepada mereka. Terima kasih. Kadang kami harus memberikan waktu, tenaga berjam-jam untuk duduk melayani jiwa-jiwa yang datang dengan beban masalah mereka Tuhan. Kadang kami merasa capek, lelah. Kadang Tuhan, lambung kami juga bisa sakit karena kami harus doa puasa untuk melayani. Tetapi kalau dibandingkan dengan kasih-Mu, masih jauh Tuhan, tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu, biar buatkan kami bertobat, dan biar kami memiliki hati murah hati untuk memandang setiap jiwa seperti Tuhan memandang mereka. Mampukan kami melihat dari kacamata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang menyingkapkan rasa firman Tuhan, memateraikan menjadi rema di dalam hati kami, sehingga kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang hanya mementingkan mengasihani diri sendiri, tetapi kami memiliki hati seperti Engkau Bapa yang murah hati itu, untuk kami dapat mewujudkan lewat kehidupan kami, lewat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, bagi semua orang yang ada di sekeliling kami, terutama bagi Engkau. Engkau memberkati hamba-Mu. Kami berdoa sebagai jemaat Tuhan, mari Engkau memberkati hamba-Mu ya Bapa yang sudah melayani, sehingga melalui pelayanannya menjadi berkat bagi semua kami dimanapun kami berada, terutama mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, pengurapan baru, pengurapan ganda kembali terus mengalir ya Bapa di dalam nama Yesus. Dan kami percaya hari ini setiap kami diberkati oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak yang murah hati. Semua yang sudah diberkati katakan amin. Kita berikan sorak-sorai. Aku percaya, amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Yes, katakan kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Katakan aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutimu. Puji-Ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutimu. Puji-Ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Puji-Ku sembah Kau Tuhan. Hamba menyerahkan kehidupan semua yang melayani Tuhan hari ini, bahkan jemaat yang hadir, dari tim multimedia, tim Satgas, sampai kepada tim musik, saudara singer, usher, juga
Tim soundman sampai kepada LCD, Engkau berkati, dan kami semua yang hadir ini, kami akan menjadi orang yang diberkati untuk memberkati. Bahwa kami semakin naik semakin turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor, dipulihkan untuk memulihkan, diberkati untuk memberkati, dan bahwa kami semakin dekat, melekat, intim dengan Tuhan. Cari Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati jiwa, yang menjadi kekuatan kami, dan kami sungguh-sungguh dalam pertobatan, hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup sungguh-sungguh mengalami kemurahan dan membagi kemurahan bagi orang lain. Berkati kami semangat di hari ini Tuhan. Kerjaan bisnis usaha kami Tuhan memberkati. Studi masa depan kami Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Jemaat tidak hadiran yang berpergian untuk sertai pimpin mereka, UNA Surabaya yang sertai tidak hadir dan yang lain tidak hadir, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kegiatan kami pada minggu-minggu ini. Doa pujian penyembahan, sekolah minggu, mudah-mudahan pada dari Tuhan berkati. Doa puasa, doa pagi, Tuhan terus memberkati. Anak-anak sedang berkumpul berdoa untuk kuliah dan masa depan juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami menyerahkan akan pertumbuhan iman jemaat Skoba terus makin hari makin dekat melekat dengan Tuhan. Pertumbuhan jumlah Tuhan tambah-tambahkan jiwa baru, dan segala kebutuhan gereja minggu depan waktu lagi terus baru akan datang juga Tuhan memberkati untuk Maestro yang baru. Terima kasih Bapak. Juga berdoa untuk segala sesuatu dibutuhkannya untuk gereja ini, untuk perbaikan perbaruan pada sound system kami. Tuhan memberkati. Berarti pelapor yang lagi perbaiki juga memberkati. Segala kebutuhan gereja, apapun dibutuhkan gereja ini, dan seluruh yang lain sih Tuhan Ayuba Cira menyediakan. Terima kasih Bapak. Visi gereja menjadi pusat pujian penyembahan, pusat training, pusat pemberitaan Injil, pusat rohani. Tuhan memberkati. Visi gereja untuk bangun bukit doa, bangun asrama jompo, untuk bangun sekolah musik, untuk menolong gereja Tuhan, untuk menolong banyak orang, bahkan PAUD, bahkan Yesus. Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapak. Masa depan pada gereja ini yang kerjasama dengan Yayasan Kasih Agama, Pantai Kasih Agama juga Tuhan memberkati. Segala kebutuhannya Tuhan Ayuba menyediakan. Dan visi yang kau berikan bagi kami semua Tuhan, pelebaran tanah kanan kiri belakang sampai ke gunung untuk memberikan tempat bukit doa, Tuhan juga jawab sesuai dengan kehendak dan visi yang kau berikan buat kami. Terima kasih Bapak. Yang berdoa untuk panti asuhan, kesehatan, segala kebutuhan anak panti, pengurus panti yang berada di kuliah, SMA, SD, SMP, dan STK juga Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga berdoa untuk Yayasan Kasih Agape dengan seluruh pengurus yang ada juga berkati, dan kau juga berkati semua para donatur, orang yang mendukung pelayanan kami dengan doa dan harta mereka yang ada di sini, di Surabaya, Malang, di Jakarta, di mana saja. Tuhan berkati mereka. Anak-anak rohani kami di mana mereka berada, di luar kota, di luar pulau, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan. Kami minta menyerahkan PPA dan segala perkumpulannya, saya berkata juga Tuhan berkati. Kita berdoa Bapak memberkati bangsamu Israel. Terima kasih Bapak. Kami berdoa sinode GKN, Misomes, Yayasan kita, Yayasan KAC. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, Tuhan berkati mereka semua. Khususnya untuk pemerintah yang Bapak Jokowi berikan hikmat untuk menyelesaikan COVID sesuai dan kehendak rencana Allah. Selamatkan Indonesia Tuhan, curang untuk pertobatan. Situasi yang ada saat ini Tuhan campur tangan untuk selesaikan, karena badai pasti berlalu kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Yang menyerahkan semua di dalam tangan Tuhan. Persembahan yang akan kami berikan, Tuhan berkati akan memberi dengan berlimpah, baik persembahan per bulan, persembahan suku, persembahan kolektor, perhati hidup gereja. Tuhan berkati. Berikan hikmat bagi bendahara dan pengurus majelis untuk menggunakan uang ini dengan kehendak rencana Allah. Yang berdoa Tuhan sekali lagi, dan juga Pak Erwin, Mas David hamba dan Ono untuk menyelesaikan bagaimana minggu depan bisa selesaikan misi yang baru buat kami semua. Segala yang masih dibutuhkan, Engkau yang wajib menyediakan. Terima kasih Bapak. Ini doa dan sembahyang kami, ini hidup kami. Sekali lagi Tuhan, kami mohon berkat penyertaan Tuhan, dan sidangnya mereka kasih arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat. Diberkati engkau sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan hidup dalam pertobatan. Diberkati engkau sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Diberkati engkau sebagai orang yang berharap kepada Tuhan. Diberkati engkau sebagai suami istri anak orang tua. Diberkati engkau secara rohani dan jasmani. Diberkati rumah tanggamu, diberkati adonanmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati bisnis usahamu, saudaramu, gudangmu, studium dan masa depanmu, dan apa yang dikerjakan bagi tanganmu akan berhasil kalau kau akan beruntung kemanapun kau pergi. Jika engkau tidak lupa berkata kitab Tuhan siang dan malam, kau jangan menyembah kanan kiri, ikuti jalan Tuhan, maka Tuhan akan berkati engkau. Diberkati engkau keluar masukmu, dan dipelihara engkau, dan diberkati engkau dan berkat Abraham, Ishak dan Israel. Kiranya berkat dan damai sejahtera
turun atas kita sekali dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kasih dan anugerah dalam Yesus Kristus yang penuh kemurahan dan perlindungan pertolongan bagi daripada Roh Allah yang kudus memberkati saudara dan saya dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus mempercaya, katakan amin. Bapa duduk kembali, kita saat teduh sejenak. Amin. Demikian ibadat telah selesai. Kita akan sama-sama mendengarkan dan menyaksikan warta jemaat sebelum kita pulang. Dan mari simak dengan seksama. Shalom Agape People, berjumpa lagi dengan kami di Agape Channel. The Lord Most High, hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ our King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. No one could separate. Agape People, kita bersyukur kalau gereja kita bersama dengan Yayasan dan Panti Asuhan Kasih Allah pada hari Selasa 14 September 2021 telah melakukan pelayanan sosial ke rutan yang berlokasi di Trenggalek dan berjalan dengan baik dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk setiap jemaat semua yang sudah membantu dalam doa, dana maupun daya. Tuhan Yesus pasti memberkati. Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling banyak mengalami penurunan, yaitu turun 16.921 kasus. Disusul Jawa Timur turun 6.410 kasus, dan Jawa Barat turun 3.996 kasus. Kita bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi hidup kita, atas menurunnya tingkat COVID di Indonesia. Tapi tetap jaga protokol kesehatan, baik itu di rumah, di sekolah, di gereja, dan di kegiatan kita yang lain. Kami mengingatkan kembali bagi setiap jemaat Tuhan, terutama bagi setiap pelayan Tuhan, untuk mengikuti ibadah Praise and Worship yang diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama-sama merasakan hadirat Tuhan dalam doa, pujian, dan penyembahan. Agape People senantiasa mengingatkan untuk ikut ibadah doa pagi setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 4:30 pagi sampai jam 5:30 pagi. Juga ibadah doa puasa setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 1 siang.
Demikian warta minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Love